Yang pertama, ibadah Komisi Perempuan akan diadakan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 pukul 8, titik kumpul di Bandung. Acaranya akan mengadakan kunjungan ke Panti Lansia Titian Benteng Gading Jalan Mohtoha nomor 59. Jadi kumpulnya jam 8 pagi ya untuk perjalanan dan lain-lain. Yang kedua, ibadah Pentakosta akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 8 Juni 2025. Hanya satu kali ibadah pukul 8 di GKMI Bandung dengan dress code pakaian adat apa aja. Yang mungkin Sunda, Jawa, Batak semuanya boleh ya. Nias atau dan yang lain-lain. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Lalu laporan keuangan. Saldo April 2025 21.179. Lalu pemasukan 72.034.000, pengeluaran 67.449 sekian. Lalu ada surplus untuk bulan ini sekitar 4.584 sekian. Saldo akhir Mei tanggal 31 Mei 25.764.117. Lalu yang berulang tahun Saudara Hage Daniel Christian Sipayung tanggal 1 Juni. Lalu yang kedua Bapak Chia Chun Liang tanggal 4 Juni. Yang ketiga Bapak Helman Pandes Sibagariang tanggal 4 Juni. Lalu Ibu Feni Puspitasari tanggal 7 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki awal bulan di bulan Juni 2025. Kita bersyukur hari ini Tuhan jadikan kita berkumpul di tempat ini untuk boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan pujian kita. Sebab kita yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir bersama-sama dalam kita di ibadah ini. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Dia yang kudus, kita menaikkan pujian kita. Kembali kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
kita katakan dengan sungguh-sungguh bahwa mulut kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau memberi penghormatan kepada Allah kita. Mari kita katakan bahwa Tuhanlah pengharapan dan Dialah perlindungan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya undang Bapak Ibu untuk kita boleh bangkit berdiri. Kembali Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi sebuah pujian dalam hati kita. Kita mau nyatakan bahwa kita penuh dengan pujian, sebab Dialah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku
kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi Mazmur 96 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita kembali berjumpa di rumah Tuhan ini, bahkan juga di hari yang pertama di bulan Juni ini. Kita sudah melalui 5 bulan dalam perjalanan hidup kita di tahun 2025. Tentunya banyak kisah yang boleh terjadi, kisah yang membawa kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, tapi juga pastilah ada kisah-kisah yang membuat kita mengalami rasa sedih, pilu, berduka, merasa beban hidup menjadi begitu berat. Tapi satu hal Bapak Ibu, bahwa dalam segala perjalanan kita itu, dalam rasa suka kita, rasa duka kita, Tuhan pasti tetap ada di dalamnya. Itulah yang paling penting Bapak Ibu, untuk kita selalu ingat dan sadari dalam segala hidup kita ini. Sehingga ketika kita merasakan sukacita, kita tidak lupa dengan Tuhan. Ataupun ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan yang begitu berat, kita juga tidak lupa bahwa ada Tuhan yang juga pasti akan selalu menyertai kita. Karena itu mari kita terus semangat dalam hidup ini, dan juga persiapkan hati kita untuk kembali mengenang akan cinta kasih Tuhan yang secara sempurna telah dinyatakan dengan pencurahan kuasa Roh Kudus. Karena itu ingat, minggu depan kita akan bersama-sama beribadah di rumah Tuhan ini, dan hanya satu kali jam 8 pagi. Dan tadi sudah diingatkan, jikalau berkenan bolehlah kita datang dengan menggunakan pakaian daerah kita masing-masing sebagai rasa syukur kita juga. Dengan Pentakosta itu segala ragam budaya, ragam bahasa, tetapi disatukan untuk menjadi alat bagi menyembah dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh mengangkat tangannya. Boleh supaya sukacitanya bukan hanya untuk kita sendiri, kita boleh bagikan dengan memberikan salam kepada kanan kiri, depan belakang kita. Kita mau salurkan sukacita yang boleh kita rasakan pagi hari ini. Oke. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kembali minggu ini di bulan Juni 2025 kita boleh hadir di tengah-tengah rumah Tuhan. Kita mau nyatakan pujian kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Masih dalam bangkit berdiri supaya kita boleh bersemangat. Kita mau memuji Tuhan dengan menyatakan pujian kita bahwa pilihan kita adalah hidup bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan Dia sepanjang hidup kita.
Mari Bapak Ibu, kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau bersenyum, kita mau bersuka cita, menaikkan pujian ini bersama-sama dengan saudara kanan kiri depan belakang kita. Ibu, kita keluarkan suara kita memuji Tuhan. Kita ingin apa? Ibu, tak mau ku
sukacitanya Bapak Ibu, jangan salah membawa sukacita buat saya pribadi juga sebagai seorang WL pada hari ini. Ya Bapak Ibu, kita mau bersiap untuk mendengar, kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan pujian ini bahwa kita ada ketika kita lahir, kita tidak membawa apapun juga. Kita tidak membawa satupun harta, kekayaan, jabatan. Kita datang dengan tangan kosong, tapi Tuhan menolong kita sampai kita pada hari ini ada semua karena anugerahnya. Dan apapun yang kita lakukan, kita menyatakan rasa syukur kita dengan membawa hati sebagai hamba. Biarlah setiap kita boleh Tuhan dapati setia, hati kita boleh menjadi hati sebagai hamba yang mau selalu taat dan setia kepada setiap kehendak Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
segalanya yang terbaik bagimu. Segap hati dan jiwaku, segap hatiku dan segap jiwaku. Katakan lebih sungguh-sungguh, ku beri yang terbaik. Kami sesungguhnya boleh mengetahui juga apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena itu biarlah pujian yang kami lantunkan untuk memasuki perenungan firman-Mu pada saat ini sungguh juga menjadi pujian yang tidak hanya kami lantunkan, tetapi juga boleh kami hidupi dengan penuh kesungguhan. Dan biarlah hal itu semakin boleh tersempurnakan ketika kami juga boleh mendengarkan perenungan firman-Mu. Hadirlah dan biarlah kehadiran-Mu itu membuka hati dan pikiran kami, dan kehadiran-Mu juga boleh mengizinkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kejadian pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Itulah dasar firman Tuhan dalam permenungan kita dalam minggu pertama di bulan Juni ini. Tema kita adalah mari memberi yang terbaik padanya. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kain dan Habel. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang.
Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang mau setia membaca, merenungkan dan juga mau melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Jika kita benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bukan sesuatu yang dengan murah ia berikan. Tetapi karya keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah dengan cara yang sangat-sangat mahal, dengan cara yang sangat mulia, dan diwujudkan dengan ia mau mengambil rupa seorang hamba untuk datang ke dunia ini, melayani kita, bahkan sampai mau rela untuk mati dengan hina di atas kayu salib. Bahkan juga bukan hanya itu, ia juga mau naik kembali ke dalam tempatnya untuk menyediakan tempat bagi kita dan juga mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk menyertai setiap orang yang mempercaya kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau kita melihat akan karya keselamatan Allah yang begitu mahal, mulia dan sempurna itu, maka sudah seharusnya dan semestinya setiap orang yang telah menerima karya keselamatan itu, hidupnya tidak hanya di dalam rasa syukur. Bersyukur karena telah memiliki keselamatan. Bersyukur karena sepertinya memiliki sudah kepastian akan hidup, baik sekarang maupun kelak ketika meninggalkan dunia ini. Tidak hanya cukup orang-orang yang menerima karya keselamatan itu hidup di dalam rasa syukur. Tetapi seharusnya dan juga semestinya rasa syukur karena sudah menerima karya keselamatan itu, karya keselamatan yang mahal, mulia dan begitu besar dan sangat luar biasa dinyatakan Tuhan. Sesungguhnya karya keselamatan itu juga mendorong untuk setiap orang yang telah menerima karya keselamatan itu mengalami transformasi dalam kehidupannya. Jadi tidak hanya berhenti dalam rasa syukur. Tidak hanya berhenti karena sudah dijamin hidupnya di dunia bahkan kelak mungkin ketika meninggalkan dunia ini. Tetapi ada hal yang juga harusnya terwujud dalam kehidupan orang-orang yang telah menerima karya keselamatan itu. Yaitu hidupnya harus mengalami transformasi. Mengalami perubahan yang sangat fundamental. Yang tentunya perubahan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia tersebut. Bukan hanya aspek-aspek tertentu, tetapi sesungguhnya harus dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan hanya menjadi orang-orang yang taat beribadah, tetapi lupa mengamalkan ketaatan itu dalam sikap, perilaku, dan tindakan dan perbuatan dalam keseharian. Jika dengan demikian kita terjebak orang-orang yang menjadi kaum Farisi, yang munafik, taat beragama, tetapi lupa untuk mewujudkan dalam relasi yang baik, egaliter terhadap sesama manusia. Jadi artinya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, karya keselamatan Allah yang mahal, mulia dan begitu luar biasa itu harusnya mendorong kita secara aktif untuk mengalami perubahan
dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam teks bacaan kita ini dengan tema kita pada saat ini, yaitu di dalam hal memberi. Ini pun harus mengalami perubahan transformasi dalam kehidupan orang percaya, dalam kualitas hidupnya menjadi orang-orang yang mau memberi. Artinya karya keselamatan itu juga harusnya mengubah mentalitas seorang percaya itu, diubahkan dari dia menjadi orang yang hanya sekedar menerima, penerima, menjadi orang yang juga mau memberi. Mentalitasnya juga harus berubah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Mentalitas dari seorang yang hanya penerima, harusnya karya keselamatan itu mengubahkan hidupnya menjadi orang yang mau memberi. Bukan hanya meminta, bukan hanya menuntut, bukan hanya berharap Tuhan memberkati, tetapi sebaliknya ia harus siap juga untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan di dunia ini. Tangannya, hidupnya tidak akan bisa diam untuk tidak memberi. Dan tentunya di sini pemberian yang positif dalam kehidupan ini. Kenapa itu harus terjadi? Karena jujur kalau kita juga melihat karya keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Artinya kita sudah terlebih dahulu mendapatkan. Jadi sudah seharusnya mentalitas kita juga bukan menjadi mentalitas yang merasa tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jika kita sudah merasakan dengan sungguh-sungguh karya keselamatan Allah itu, maka sudah sepantasnya dan semestinya mentalitas kita juga diubahkan dari penerima, dari hanya orang yang ingin mendapatkan pelayanan apapun itu lagi, menjadi orang yang mau memberi dalam rasa sukacita. Nah, dalam hal ini tentunya ketika kita mau memberi juga perlu ada penjagaan sikap hati yang tulus dan murni. Karena juga seringkali ketika kita juga mungkin mengaminkan perkataan yang saya sampaikan di awal ini. Saya mau menjadi pemberi tetapi sikap hati yang tulus dan murni tidak terjaga dengan baik. Maka seringkali pemberian yang kita beri itu bukan lagi sebagai akibat dari penerimaan kasih karunia yang kita terima. Tetapi seringkali kalau tidak terjaga dalam ketulusan dan kemurnian, seringkali pemberian kita itu sesungguhnya tidak lagi menunjukkan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, tetapi seringkali pula menunjukkan bahwa kitalah yang ditunjukkan dalam pemberian itu. Jadi artinya seringkali kalau hati kita juga tidak dijaga ketulusan kemurniannya, maka seringkali pemberian itu menjadi panggung bagi kita untuk memamerkan diri kita. Dan ini tentunya keliru. Karena banyak juga orang yang sepertinya memberi dalam tanda petik mungkin sebagai rasanya dia ingin menunjukkan keselamatan Tuhan yang sudah dia dapatkan. Tetapi dia tidak menjaga ketulusan atau kemurnian hatinya. Seringkali pemberian itu untuk dipakai sebagai panggung untuk memamerkan dirinya. Tapi sebaliknya kalau dia menjaga ketulusan hatinya, maka pemberian-pemberian itu sesungguhnya bukan dipakai untuk menjadi panggung, show, memamerkan segala kehebatan dirinya. Tetapi tetap menunjukkan Tuhan sebagai yang telah menyelamatkan kehidupannya. Nah, kaitan dari apa yang saya sampaikan ini sepertinya ada dalam kisah awal dari teks bacaan kita tentang manusia yang memberi persembahan. Nah, kalau Bapak Ibu boleh memperhatikan, sepertinya saya menduga, maka Kejadian pasal 4 ini adalah sangat awal sekali tentang sebuah sikap yang diwujudkan dari seorang manusia, ya, dua orang manusia bernama Kain dan Habel di dalam memberi persembahan. Jadi ini kalau kita lihat inilah sejarah tentang memberi persembahan, atau kalau kita lihat di situ korban bakaran. Memberi persembahan. Dulu mereka mungkin belum ada ibadah, lalu tidak ada persembahan begitu, tidak ada kolekte, tapi ini mereka memberi korban bakaran. Nah, sepertinya Bapak Ibu, kalau saya mencermati, ada mentalitas yang baik, ada karakter yang baik bagi anak-anak dari Adam dan Hawa sepeninggal mereka dikeluarkan dari Taman Eden akibat dosa yang mereka lakukan. Sepertinya Adam dan Hawa itu mendidik anaknya
Kain dan Habel untuk memberi persembahan kepada Allah. Ya. Kalau kita lihat itu kan, jadi Kain dan Habel itu sepertinya tidak mungkin serta-merta itu terjadi di ayat yang ketiga. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Lalu Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulungnya di pasal 4. Sepertinya itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada juga didikan dari keluarga. Keluarga dalam hal ini orang tuanya yaitu Adam dan Hawa. Nah, karena itu yang pertama di sini saya mau memberi catatan Bapak Ibu Saudara dan Saudari, bahwa ternyata kembali sebuah kebenaran yang harus kita juga terima bersama-sama, bahwa keluarga itu adalah tempat pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai dan sikap-sikap iman. Jadi ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Jadi walaupun Adam dan Hawa itu sudah pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu tidak serta-merta membuat dia menjadi luput untuk mendidik Kain dan Habel, anak yang diberikan dalam keluarganya. Dan ternyata kalau kita boleh menyimpulkan bahwa Adam dan Hawa memberikan pengajaran yang baik kepada Kain dan Habel untuk memberikan korban bakaran, persembahan syukur. Nah, karena itu kalau kita boleh bersepakat, nanti kita juga masuk ke bulan Juli, kita merayakan bulan keluarga, maka kita harus mengimani bahwa keluarga itu adalah tempat pendidikan yang sangat baik untuk kita mengajarkan nilai-nilai dan sikap iman. Salah satunya adalah di dalam hal memberi. Jadi rupa-rupanya kalau kita boleh lebih jauh lagi, mungkin gereja itu menjadi sulit dalam perkembangannya. Dalam mencari talenta, dalam mencari orang-orang yang mau melayani. Bisa jadi itu karena sumbangsi daripada keluarga. Yang tidak menanamkan nilai-nilai yang baik itu dalam memberikan. Memberikan persembahan, memberikan talenta, memberikan hati untuk melayani Tuhan. Bisa jadi karena itu sumbangsi gereja. Tapi seringkali kita mungkin melihat, ini karena seperti ini. Karena itu Bapak Ibu, kebenaran yang pertama, kalau kita boleh bersepakat, maka keluarga itu harus menjadi tempat pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai dan sikap-sikap iman yang akan tertampilkan dalam kehidupan ini. Jadi jangan cepat-cepat kita menyalahkan dunia ini menjadi seperti ini, kalau kita juga tidak menyadari dan kembali menghidupi akan arti nilai keluarga kita. Dengan kata lain Bapak Ibu, saya mau katakan keluarga itu sesungguhnya harusnya menjadi pabrik yang menghasilkan orang-orang beriman yang kuat dan berkarakter. Keluarga harusnya menghasilkan produk dari keluarga tersebut, harusnya keluarlah orang-orang yang beriman kuat dan berkarakter. Dalam hal ini ya tentunya karakter Kristus dalam kehidupannya. Nah, kembali kepada teks bacaan kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Adam dan Hawa yang sepertinya telah memberikan pendidikan tersebut, mendidik Kain dan Habel itu dengan luar biasa sepertinya, tapi mungkin ada kekurangannya seperti yang di awal tadi menjaga ketulusan. Nah, singkat cerita kita melihat data yang diberikan bahwa Kain itu bekerja dalam dunia pertanian. Habel itu bekerja dalam dunia peternakan. Jadi ada dua perbedaan, tetapi dua hal ini sesungguhnya di hadapan Tuhan bukanlah hal yang buruk. Bukan ada berarti Habel itu yang baik, lalu Kain itu pekerjaannya yang kurang baik. Tidak. Nah, singkat cerita ternyata mereka punya niat yang baik untuk memberi persembahan. Ya. Dan itu diawali oleh Kain, dikatakan tadi di ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Niat Kain itu sangat baik, ia mempersembahkan kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan sesuai dengan konteks kehidupannya. Yaitu bahwa dia bergerak di bidang pertanian, maka dia mempersembahkan hasil pertanian. Lalu Habel pun sama sedemikian rupa. Ia juga memberikan korban bakarannya sesuai dengan kehidupannya, pekerjaannya, panggilannya, yaitu peternakan. Mereka sama-sama memberikan korban tersebut kepada Tuhan. Lalu cerita berlanjut Bapak Ibu dalam teks bacaan kita ini. Masalah muncul di kemudian. Jadi kadang niat baik itu seringkali muncul hal yang buruk di kemudiannya.
Jadi niat baik di awal berjalan, tetapi seringkali muncul hal yang buruk itu di belakang. Dan memang biasanya hal yang buruk itu kan tidak pernah muncul di depan. Pastikan hal yang buruk itu pasti munculnya di belakang. Gak ada di depan dulu begitu, pasti di belakang. Nah di sini kisahnya muncul. Ya, dalam hal apa? Kalau saya lihat di situ ada perasaan. Ya, kalau saya bilang sebenarnya di sini, kalau saya menafsirkan, ini bicara mulainya dari perasaan. Perasaan siapa? Perasaan Kain. Bahwa persembahannya sepertinya tidak diterima Tuhan. Atau memang dicatat tidak diindahkan Tuhan. Ya, perasaannya ini dihidupinya. Kain merasa persembahannya tidak diterima atau diindahkan. Saya mencari tahu apa arti kata diindahkan atau tidak diindahkan. Nah, kata tidak diindahkan itu kalau diterjemahkan sama dengan tidak dipandang, tidak memandang dengan berkenan. Ya. Tidak memandang dengan berkenan. Jadi artinya ada tetapi ya hanya sekedar ada saja gitu. Tidak memandang dengan berkenan, artinya tidak ada semangat untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Dilihat tapi tak menjadikan hal yang penting. Atau mungkin tidak diindahkan ini tidak ada gregetnya. Sepertinya itu yang dirasakan oleh Kain ketika dia melihatnya. Nah ini seringkali ini diajarkan di sekolah minggu ini biasanya. Tapi saya tadi coba lihat-lihat di teksnya ini tidak ada yang menunjukkan akan hal itu. Ini kadang mungkin kita perlu coba berdiskusi ini. Seringkali apa wujudnya bahwa persembahan Kain itu tidak diindahkan Tuhan. Biasanya kalau diajarkan di sekolah minggu itu dengan simbol apa itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Simbolnya apa? Asapnya nggak lurus katanya gitu kan. Ya toh? Kan mereka kan korban bakaran, dibakar kan tentunya keluar asap. Asapnya Kain itu katanya tidak lurus gitu. Kalau asapnya Habel itu lurus gitu. Lalu itu kita menyimpulkan bahwa yang lurus itu diterima Tuhan. Asapnya Kain yang bengkok-bengkok itu nggak diterima Tuhan. Tapi tolong saya, boleh dikoreksi. Ada nggak di dalam teks Kejadian 4 itu menunjukkan bahwa ya korban bakaran Kain itu tidak diterima Tuhan dalam bentuk asap yang bengkok-bengkok? Ada enggak Bapak Ibu? Nah kadang-kadang kita ini sebagai orang beriman tuh seringkali menambahkan teks yang baru kepada teks-teks Alkitab yang ada. Ya kan? Sama dengan misalnya yang lalu pernah saya katakan Yunus dimakan ikan paus. Padahal kalau kita lihat di teksnya itu enggak ada itu ikan paus di situ disebutkan. Tapi mungkin kita mau mengimajinasikannya gitu loh. Ikan paus itu besar gitu kan. Lalu orang yang disalib di sebelah Yesus. Kita bilang orang yang menghina Yesus itu di sebelah mana? Sebelah kiri. Orang yang bilang ingatlah akan aku kalau engkau masuk ke surga itu sebelah mana? Sebelah kanan. Padahal jujur kalau lihat teksnya Bapak Ibu. Enggak ada itu disebut sebelah kanan dan di sebelah kiri. Hanya disebut di sebelah Yesus. Jadi bisa saja yang doa minta untuk bersama dengan Yesus itu sebelah kiri. Kenapa kita bilang di sebelah kanan? Karena seringkali kita bilang tangan kiri itu tangan yang jelek. Tapi kita nggak bersepakat kalau tanganmu kiri jelek potong dong. Kan gitu kan? Jangan miliki tangan yang jelek itu. Tapi kita nggak mau Bapak Ibu. Nah tapi ini pengetahuan sedikit saya. Tapi nanti boleh cek kalau saya salah ya. Saya sih nggak ngelihat. Udah berapa kali saya baca ini nggak ada itu tentang asap gitu kan. Bahwa asap bakaran dari korban bakaran daripada Kain itu bengkok-bengkok gitu ya. Mungkin pakai vape gitu ya. Diputar-putar gitu. Lalu kalau Habel lurus masuk. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bakar sampah hati-hati juga. Kalau asapmu itu nggak lurus wah berarti kamu ini berdosa ini. Enggak juga kan itu kan mungkin karena faktor angin jadi begini-begini. Tapi singkat cerita itu Bapak Ibu. Kain tidak diterima. Nah mungkin kita bertanya sekarang. Apa kiranya penyebab sikap Allah terhadap hal itu? Ya kan? Terhadap persembahan Kain itu tidak diterima. Mungkin ini yang penting untuk kita coba cek.
Apa yang menjadi penyebab Allah bersikap tidak mengindahkan persembahan Kain, tetapi Allah mengindahkan, ya, menerima, memandang dari persembahan Habel. Padahal kalau kita lihat, ya, di ayat yang ketiga, yang menginisiasi, yang mengawali, yang mendorong untuk terlebih dahulu memberi persembahan itu adalah Kain. Kan kita lihat di ayat 3 itu Kain yang terlebih dahulu, bukan Habel. Kain dikatakan setelah beberapa waktu, maka Kain mempersembahkan. Lalu ayat yang ketiga, Habel juga mempersembahkan. Jadi yang menginisiasi, yang mendorong, mengawali untuk memberi itu adalah Kain. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, saya cari-cari tahu Bapak Ibu, sepertinya ini tidak akan pernah ketemu. Ya. Tapi kita patut menduga. Ya, atau patut menduga apa yang menjadi penyebabnya. Nah, kalau dugaan yang sangat kuat, kenapa Allah tidak mengindahkan persembahan Kain itu? Ternyata itu dimulai dari sikap hati Kain dalam memberi persembahan tadi itu. Karena itu tadi di awal saya katakan sikap ketulusan hatinya, sikap kemurnian hatinya. Dalam hal apa ini? Dalam sikap dia memberi itu, sesungguhnya dia lebih dahulu melakukan ritual pemberian itu, tetapi lupa untuk memulai ritual pemberian itu dengan menjaga sikap hatinya. Sikap hati di sini artinya apa? Dalam pemaknaan tentang melihat Allah dalam kehidupan. Jadi kalau saya boleh tafsirkan di sini, kenapa Kain itu sepertinya tidak diterima? Karena dia sesungguhnya tidak memulainya dalam sebuah kesadaran untuk memahami siapa itu Allah dan apa yang Allah lakukan dalam hidupnya. Jadi dia lebih kepada aksinya, tetapi aksi itu tidak didasari dengan pondasi yang kokoh. Jadi dia kepada sikapnya terlebih dahulu, perbuatannya, aksinya, tindakannya, tetapi aksi dan perbuatan itu tidak dilandasi dengan kesadaran sosok Allah. Kadang-kadang kita juga perlu menyadari ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu cepat bereaksi, beraksi. Tetapi pondasi daripada reaksi dan aksi kita itu tidak kuat. Tidak mendasar. Dan seringkali aksi dan reaksi kita itu menjadi sesuatu yang tadi itu. Penyesalan, kekurangan yang muncul di dalamnya. Nah, hal ini yang sepertinya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita lebih dalam lagi melihat, Allah itu sesungguhnya bukan Allah yang melihat materinya. Ya kan? Karena saya katakan tadi, Allah sesungguhnya tidak melihat materialnya. Bukan berarti, walaupun di situ dikatakan ada lemak-lemak, dikatakan di ayat yang ketiga, ya, bukan berarti Allah ini senang dengan lemak. Lalu Allah ini seringkali juga dikatakan, oh berarti Allah itu enggak vegetarian. Allah enggak senang dengan orang yang vegetarian karena Kain itu memberikan tumbuh-tumbuhan. Allah itu adalah Allah yang senang makan berlemak-lemak. Ya kan? Makan yang lemak-lemak ini. Bukan Bapak Ibu. Allah itu bukan melihat materialnya. Lalu melihat apa yang kau berikan. Kalau lemak, kalau yang wangi, kalau lemak itu dibakar kan wangi ya. Wah wanginya kan luar biasa. Allah bukan lihat itu. Tetapi sepertinya saya menduga Allah ini lebih melihat kepada motivasi yang dilandasi oleh hati. Yang mewujud dalam aksi. Yang ternyata itu tidak dalam kemurnian dalam diri Kain. Ia tidak sadar akan siapa Allah dan apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kesehariannya. Dan itu diwujudkan dengan ada catatan kecil dalam ayat 3 tadi itu. Ya, sepertinya menjadi kunci. Dikatakan di situ maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Jadi karena dia hanya kepada ritualnya, tidak kepada hatinya, tidak kepada pengenalannya kepada Allah, maka dia hanya ya sekedar saja. Tapi kalau kita lihat di ayat yang keempat, Habel di sana dicatat mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi ini artinya ada yang terbaik, yang di-prepare, yang disiapkan. Dan itu dipersembahkan bagi Tuhan.
Tapi Kain ya hanya sekedar. Mungkin Kain ini hanya mengingat perintah, dorongan dari Adam dan Hawa. Yuk jangan lupa kasih persembahan bagi Allah. Jangan lupa kasih persembahan bagi Allah. Kain ingat, ya sudah aku berikan. Tapi ya sudahlah, seada-adanya sajalah ya, aku berikan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kembali di sini kita boleh ngelihat memberi persembahan itu ternyata juga bisa tidak berkenan di hadapan Tuhan jikalau kita tidak memulainya dengan pengenalan yang benar tentang siapa Allah dan apa yang pula Allah telah lakukan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya jika kita memulainya dari siapa Allah dan apa yang Allah telah lakukan kepada kita, maka sangat bisa dipastikan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik. Tapi yang terbaik di sini bukan berarti bicaranya semua-semuanya lalu kita kasih semua persembahan kita lalu kita jadi jatuh miskin, tidak. Tapi kita benar-benar memprepare-nya, mempersiapkannya dengan memberikan yang terbaik. Yang tahu itu adalah kita dengan Tuhan sendiri. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu berikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi yang tahu pasti Bapak Ibu. Nah sayangnya Bapak Ibu, sayang patut 1000 kali disayangkan, sikap kesadaran ini sepertinya tidak cepat-cepat disadari oleh Kain. Tapi sebaliknya di ayat yang kelima kita lihat, hatinya menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Ketika melihat bahwa korban persembahan adiknya diindahkan, korban persembahan dia tidak diindahkan. Lalu di ayat 5 kita melihat tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kembali saya katakan tadi, jikalau persembahan apapun yang kita lakukan itu kita pakai menjadi panggung untuk mempromosikan kehebatan diri kita. Lalu itu tidak mendapatkan aplaus dan segala macam. Nah seringkali kita juga bisa bersikap seperti Kain ini. Ya. Tapi ingat di sini Bapak Ibu ternyata itu tidak dibiarkan di awalnya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa ayat firman Tuhan datang kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah kalimat ini kalau saya renungkan Bapak Ibu, sesungguhnya ini bukan kalimat yang langsung menghakimi, menghukum Kain. Tapi ini adalah kalimat yang mau mencegah kepada Kain untuk lebih lanjut lagi menghidupi rasanya yang keliru itu. Rasa yang sering dianggap tidak diindahkan oleh Allah itu. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ada pencegahan. Dan juga sekaligus sebenarnya kalimat ini memberikan air yang menyejukkan. Nah ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang juga kita seringkali dalam gundah gulana kehidupan kita ini. Rasa kita mungkin juga dibutuhkan sesungguhnya adalah air yang menyegarkan. Bukan penyalahan. Di sini sebenarnya bukan berarti sikap yang ditampilkan Kain di ayat yang kelima dengan raut wajahnya yang menjadi muram, menjadi panas, lalu firman Tuhan itu datang terkutuklah engkau, tidak langsung seperti itu. Tetapi ada kalimat yang sesungguhnya sebenarnya ini kalimat yang sangat manis. Dikatakan mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Kalau bahasa lainnya mungkin ini kalimat sederhananya itu firman ini yang kita tidak tahu siapa di sini, mungkin malaikat itu datang bilang gini, ojo ngono gitu ya. Mungkin ini kalimatnya sederhana aja, ojo ngono, kalem, 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 kalem gitu kan. Nah, kadang-kadang kita ini butuh itu Bapak Ibu. Tapi ini sudah hadir tetapi sayangnya kembali disayangkan, Kain gak nyadar akan hal itu. Air itu sudah diberikan ya. Tetapi Kain tetap panas dia. Ya, tetap amarahnya ada. Ya, makanya saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu. Jikalau ada saudara-saudara kita jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya kita bukan menjadi hakim atas saudara-saudara kita itu. Tapi kita harusnya hadir di dalam dosa yang mereka sedang hadapi. Untuk menguatkan mereka. Memberikan air yang segar. Bukan menjadi hakim. Makanya saya katakan berani enggak kita sebagai lembaga gereja. Jika ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Kita pun turut bersama mengaku. Saya juga ambil andil dalam dosa yang engkau lakukan itu. Itu memberi support Bapak Ibu. Tapi sayangnya dosa yang berkuasa yang mulai mengintip-intip kepada Kain itu. Ya, sepertinya dilanjutkan oleh Kain.
Jadi dosa itu Bapak Ibu sesungguhnya selalu ada. Ya, karena itu di ayat 7 kita lihat lagi. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi artinya sebenarnya rasamu yang tidak enak tadi itu sebenarnya sudah dibuat menjadi intipan-intipan si iblis. Tapi kalau kamu tetap menguasai dirimu, maka iblis yang ngintip di pintu sana itu, dia tidak akan masuk. Ya, dia tidak akan masuk ke dalam ruangan hatimu. Karena itu perlu fokus tetap kepada Tuhan. Fokus kepada karya keselamatan Tuhan. Tapi sayangnya Kain tidak menggubrisnya, ia menghabisi nyawa adiknya Kain. Nah ini juga Bapak Ibu hal yang pertama. Tadi saya katakan teks ini kisah pertama manusia memberi persembahan kepada Allah. Tetapi sekaligus ini adalah kisah pertama manusia membunuh manusia lain. Kisah Kain dan Habel ini adalah kisah pertama manusia membunuh manusia. Dan itu dilakukan oleh saudara kandung. Jadi menarik sekali sebenarnya kisah ini Bapak Ibu. Inilah kisah pembunuhan pertama di Alkitab dan pelakunya adalah saudara kandung. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ternyata hukuman dijatuhkan kepada Kain, tetapi ada juga belas kasih Allah. Iya toh. Perhatikan lagi di sini Bapak Ibu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 itu. Allah menjatuhkan hukuman kepada Kain. Tapi lihat Allah itu. Allah yang tidak 100 bahkan 1000% memberi hukuman. Ya. Karena apa? Karena Allah bilang engkau tidak akan pernah mati. Engkau tidak pernah akan dibunuh. Lalu diberi tanda. Ya. Nggak tahu di mana tandanya. Sehingga Kain itu selalu terbebas dari pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sesungguhnya menghukum. Tidak sampai penghukumannya itu sangat luar biasa menyiksa manusia. Tapi kadang-kadang kita manusia lebih daripada Allah dalam menghukum Bapak Ibu. Lebih daripada Allah dalam menghukum. Kalau kita baca silakan baca nanti ayat yang ke-14 sampai 15. Ayat yang ke-15 diberi tanda. Ya. Allah tetap memiliki kasih termasuk bagi mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Nyawanya tetap menjadi pemeliharanya. Sama mungkin dengan kisah Ayub. Iblis diberi kuasa untuk menggoda Ayub. Tapi Allah bilang jangan sekali-kali nyawanya engkau ambil. Karena nyawa itu adalah milikku. Bapak Ibu Saudara dan Saudari dari kisah ini apa yang bisa kita simpulkan? Izinkan saya coba memberikan beberapa poin yang juga boleh merenungkan dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Tentunya yang pertama, dengan awal saya katakan tadi, sebagai orang yang telah menerima anugerah karya keselamatan yang mahal, yang harusnya itu mentransformasi seluruh kehidupan kita, maka dalam diri kita, kita harus memiliki sebuah karakter, yaitu karakter yang mau memberi. Ini harus menjadi sesuatu yang ada dalam diri orang-orang percaya sebagai bagian dari penerimaan karya keselamatan. Ini menjadi sebuah kewajiban yang harusnya kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Jadi artinya kalau kita juga mungkin mau melihat seseorang itu ada di dalam karya keselamatan dan menghidupinya dengan penuh kesungguhan, maka salah satu indikator untuk kita mengecek apakah dia menghidupi karya keselamatan itu, maka kita bisa melihat apakah hidupnya mau memberi atau tidak. Atau hidupnya hanya mau menerima saja. Atau hidupnya hanya mau menerima pelayanan saja. Maka sebenarnya gampang Bapak Ibu untuk melihat kualitas keimanan kita juga. Jadi kalau ada orang bilang iman itu kan sesuatu yang abstrak. Sesungguhnya yang abstrak itu juga bisa kita turunkan menjadi sesuatu yang real. Dengan kita melihat dalam segala perbuatannya. Maukah kita menjadi orang-orang yang senang untuk memberi? Memberi apa? Memberi seluruh hidup kita. Memberi waktu kita. Karena itu jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sudah memberikan waktu yang khusus, waktu sisa-sisa waktuku kepadamu. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam karya keselamatan Tuhan, maka kita akan selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tetapi juga sekaligus sebagai warning bagi kita, dalam kita memberi apapun itu, hati kita harus terjaga dalam kekudusannya. Supaya jangan memberi itu menjadi alat untuk mempromosikan diri kita. Tetapi sebaliknya, dalam kita memberikan apapun, itu menjadi alat juga untuk mempromosikan Allah yang menjadi sumber keselamatan kita.
Sehingga ketika kita mungkin dalam memberi itu tidak mendapatkan aplaus pun, mendapatkan puja dan puji, kita tidak akan berhenti untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, dari kisah Kain dan Habel ini. Kembali saya katakan tadi, maka di sini keluarga itu sesungguhnya punya peranan besar dalam mendidik. Di dalam menciptakan orang-orang yang hidupnya juga tidak hanya menjadi penerima-penerima saja, tetapi orang-orang yang juga siap untuk tampil memberi. Karena itu punya peranan keluarga. Kita perlu mendidik setiap anggota keluarga kita untuk juga menjadi anak-anak, menjadi orang tua yang juga mau menampilkan ya, dalam sikap kita mau memberi kepada Tuhan. Ini bukan pekerjaan gereja 100% Bapak Ibu. Bukan lembaga gereja menjadi tugasnya. Tetapi ini tugas kita bersama dalam keluarga kita. Karena keluarga itu adalah komunitas yang terkecil yang juga menentukan arah pembentukan dunia ini. Termasuk di dalamnya dalam hal iman. Mau gak kita juga menghasilkan produk-produk orang-orang yang mau memberi dalam kehidupan di gereja? Karena itu kalau ada mungkin juga anak-anakmu yang mau melayani, yuk mari juga sikapi dengan baik. Ya. Dorong mereka dan juga kita harus memberi teladan. Jangan juga kita mau dorong anak-anak kita untuk memberi, tapi kita juga sebagai orang tua bersembunyi di belakang. Kita juga sebagai orang tua harus juga siap tampil. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, dari kisah ini juga kita belajar seperti Habel. Marilah kita juga memberi yang terbaik. Habel memberi korban sulung. Dan Habel sepertinya bisa seperti ini karena kesadarannya melihat apa yang dia miliki. Sesungguhnya itu adalah karena Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, karena dia, dan kepada dialah. Jadi semuanya ini berasal daripada Tuhan. Saya ini hanya menjadi alat yang dititipkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dalam pelayanan, dalam segala hal yang harus kita lakukan. Nah, karena itu membuat kita memiliki motivasi yang benar dan sikap yang benar. Bukan menjadi sikap show dalam memberi, tetapi bisa jadi kita memberi dalam sunyi sepi, diam. Tidak dilihat, tetapi biarlah Tuhan yang hanya melihat kita. Biarlah Tuhan yang hanya melihat kita. Dan ini kadang-kadang sulit Bapak Ibu. Kita seringkali memberi itu ingin dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak penting dilihat oleh orang lain. Yang penting kita dengan Tuhan itu bagaimana relasi kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu dari kisah ini, yang menjadi hal yang penting, hati-hati dengan segala hawa nafsu kita. Karena itu adalah yang akan mendorong kita jatuh ke dalam dosa. Dosa itu sesungguhnya bicara tentang pilihan. Dosa itu ada di dalam juga bentuk pilihan. Ketika engkau mengambil maka engkau akan masuk ke dalam dosa. Tapi ketika engkau tidak mengambil ya engkau tidak akan masuk ke dalam dosa. Kain tadi diberi pilihan. Mengapa hatimu muram? Hati-hati. Kalau engkau mengambil pilihan tidak membiarkan si iblis itu masuk ke dalam relung hatimu, maka dia tidak akan berkuasa. Tetapi sayangnya ia mengambil pilihan itu. Lalu dia mengajak adiknya. Lalu membunuh Habel itu. Dan bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, sepertinya cara Kain ini juga membunuhnya. Itu sangat-sangat luar biasa. Walaupun tidak tergambarkan dengan cara seperti apa. Ya. Tapi ini sangat luar biasa. Di ayat yang ke-9. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang tiba-tiba Kain memukul adiknya. Adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi ini seperti sesuatu dia memukul adiknya itu berarti dia menganggap adiknya itu binatang. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sikapnya. Karena kita perlu, kalau dosa itu selalu mengintip untuk kita masuk dalam diri kita. Termasuk di dalam segala pelayanan-pelayanan kita. Atas nama pelayanan, atas nama kebenaran, atas nama ini dan itu. Seringkali juga terselip sesungguhnya di situ kuasa dosa. Dan kita perlu waspada. Karena seringkali kita mungkin mengatakan atas nama kebenaran. Tetapi sesungguhnya di dalam kebenaran itu ada terselip dosa di dalamnya. Kesombongan. Kemunafikan yang mungkin ada di dalamnya. Karena itu kita perlu hati-hati. Dan seringkali ketika sudah muncul seperti itu, maka kita pun bersikap seperti Kain.
Ketika datangnya Allah kembali kepada Tuhan, kepada dia. Ketika firman itu datang bertanya kepada ayat 9, di mana Habel adikmu itu? Lalu apa yang dikatakan Kain? Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Saya menemukan pemikiran tentang ayat ini dari Rene Girard, seorang teolog. Dia mengatakan yang dilakukan oleh Kain ini adalah mekanisme kambing hitam. Seringkali ketika dosa itu sudah berkuasa, sudah ada korban, lalu kita mengambil jalan mekanisme kambing hitam. Cari kambing hitam, siapa yang bisa dipersalahkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah itu kita lakukan. Bukan hanya karena kita pengen menunjukkan kehebatan dan kegagahan kita. Tapi mulailah itu dalam kemurnian hatimu. Merasakan akan cinta kasih Tuhan. Merasakan keselamatan yang begitu mahal dan mulia yang Tuhan berikan kepadamu. Dan saya yakin kalau itu engkau berikan, maka kita memberi. Itu menjadi satu sukacita dalam kehidupan kita. Dan bahkan sebaliknya, menjadi duka cita dalam hidup kita, jikalau kita tidak mau memberi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh diberi waktu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan-Mu, maka firman yang kami renungkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan kembali menyatakan komitmen pemuritan kita sebagai orang-orang Mennonite. Dan kita bersyukur karena persidangan Mennonite World Conference sudah berlangsung dengan baik. Dan juga utusan-utusan dari khususnya dari Indonesia juga sudah kembali ke Indonesia. Kita sudah merayakan 500 tahun ya. Proses daripada perjalanan Anabaptis ya, yang kita jalani sebagai orang-orang yang dulu sesungguhnya kita ini dianggap adalah bidat. Kita ini dulu adalah dianggap orang-orang yang sesat, Bapak Ibu. Tapi karena pertolongan Tuhan, maka semuanya dapat dipulihkan. Mari kita bersama-sama menaikkan komitmen pemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita juga mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Pujian ini yang akan kita naikkan untuk menghantarkan kita masuk dalam doa syukur kita dan juga doa syafaat kita. Pujian yang mengingatkan kita bahwa di dalam seluruh perjalanan hidup kita ini, sesungguhnya kita tidak berjalan sendirian. Walaupun mungkin sekitar kita menjauh, orang-orang yang mungkin selama ini ada dekat bersama dengan kita, tetapi pada waktu-waktu tertentu mereka menjauh. Tetapi melalui pujian ini, kita diingatkan bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Bapa yang sungguh hadir dalam kehidupan kita. Dan itu sudah lebih daripada cukup yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Karena itu mari kita naikkan pujian ini untuk kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Dan izinkan saya nanti akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sebagaimana tradisi kita di minggu pertama di setiap awal bulan. Untuk saya boleh mendoakan jemaat Tuhan yang ada di GKMI Bandung ini. Bapakku yang baik,
sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bersyukurlah kita punya Bapa yang begitu baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita dalam semua kisah hidup kita. Katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, oh lebih dari segalanya, dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Tak pernah kasih-Mu kasih-Mu melilang dari hidup kami, bagiku, tak pernah tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan dengan penuh kesungguhan, tak pernah berakhir. Oh, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata. dalam hidupku, Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Yesusku, Kau segalanya, oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. hanya Engkau Tuhan, kekuatan di hidupku, Kau
kami memuji-Mu. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih Setiamu selalu nyata. selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Tak pernah selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti, Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau segalanya. Mari Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin kau rindu juga didoakan, silakan angkat tanganmu. Dalam segala pergumulanmu yang Tuhan pasti tahu apa yang sedang kau gumulkan. Tapi ketika engkau mengangkat tanganmu, biarlah itu juga menjadi sebuah kesadaran engkau juga mengangkat hatimu kepada Tuhan. Hati yang juga siap untuk dilawat, dijamah, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah ketika engkau mengangkat tanganmu, engkau juga mempunyai sikap menyadari akan siapa Tuhan sesungguhnya dalam hidupmu. Dan apa juga yang Tuhan bisa dan sudah dan akan terus kerjakan dalam hidupmu. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjaga kawanan domba-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba melihat Tuhan, anak-anak-Mu saat ini ada yang mengangkat tangannya Tuhan di hadapan-Mu. Hamba tidak tahu Tuhan, hamba tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang sedang mereka pergumulkan. Tapi pastilah ketika mereka mengangkat tangan, sesuatu sedang terjadi dalam hidup mereka. Yang bisa itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Mungkin sudah berkali-kali membuat mereka harus meneteskan air mata. Mungkin mereka sudah berkali-kali juga mengangkat tangan ini menunjukkan bahwa hidup mereka sudah mengalami banyak kekecewaan. Mungkin juga ketika mereka mengangkat tangan saat ini membuat mereka juga sadar hidup mereka ini selalu berat Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin sudah benar sepertinya mereka lakukan, tetapi hal yang mereka terima justru hal yang buruk. Atau banyak lagi hal-hal yang lain Tuhan, hamba tidak tahu Tuhan. Mungkin juga membuat mereka sedang mengangkat tangan ini menunjukkan bahwa mereka sedang merasakan takut untuk menjalani hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini sebagai hamba-Mu, Engkau izinkan juga di tempat ini hamba memohon, biarlah lawatan daripada Engkau Tuhan. Kiranya boleh turun atas setiap saudara dan saudari kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah tangan mereka yang terangkat tangan saat ini Tuhan, jari-jari mereka yang terbuka di hadapan-Mu. Biarlah jari-jari ini Tuhan berkenan Engkau sentuh dengan lembut Tuhan. Engkau menggenggam tangan-tangan ini. Dan bahkan Engkau boleh memeluk mereka. Dan juga kiranya Engkau mau berkata di telinga mereka dan berkata dalam kelembutan-Mu, kiranya Engkau berkata, jangan takut anakku. Aku Allah yang pasti akan menyertai engkau. Biarlah hal itu Tuhan paling tidak Engkau nyatakan saat ini Tuhan. Karena sesungguhnya perkataan-Mu yang berkata jangan takut itu sesungguhnya adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk hidup kami ya Tuhan.
Karena dengan perkataanmu itu sesungguhnya kami diberikan kekuatan, kemampuan, membuat kami yakin bahwa kami tidak sendiri dalam hidup ini. Membuat kami yakin bahwa ada Allah yang begitu baik. Allah yang disebut oleh orang sebagai Allah yang Immanuel. Allah yang akan menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ketika engkau mengangkat tanganmu, rasakan saat ini lawatan Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan. Buka hatimu. Lihat dengan sungguh-sungguh Tuhan yang baik. Tuhan yang pasti juga melawat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang mengangkat tangan, apapun pergumulanmu saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dilawat, engkau dikuatkan, engkau diteguhkan. Engkau yang punya beban, bebanmu kiranya diangkat. Engkau yang punya persoalan, persoalanmu kiranya ditolong oleh kasih karunia Tuhan. Engkau yang saat ini sedang merasakan sakit, kiranya ada juga kuasa mukjizat kesembuhan yang terjadi. Bilur-bilur Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu menyembuhkan engkau. Engkau yang sudah punya banyak persoalan, kepahitan hatimu, saat ini kiranya juga hati yang baru dicurahkan bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat di tempat ini dilawat, dijamah, dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati setiap persoalan. Tuhan hadir dalam kegundah gulanaanmu, dalam kekhawatiran hidupmu. Percayalah, engkau punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah jauh dari hidupmu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini dalam segala pergumulannya, dalam segala usaha pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan Mei yang sudah boleh kami lalui, dengan berbagai macam kisah yang hadir di sana. Kegagalan mungkin kami alami, kesuksesan mungkin kami rasakan. Tapi dalam semuanya itu kami boleh melihat Engkau menyertai kami. Dan itu terwujud, kami ada secara penuh di hari yang pertama di bulan Juni ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah Engkau juga Tuhan yang akan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami di bulan ini. Kami tidak tahu Tuhan, di hari esok apa yang akan terjadi. Tapi ketika kami tahu dalam iman kami bahwa Engkau Allah yang telah melawat kami, Engkau Allah yang telah menyertai kami dalam hari-hari kami yang lalu, maka apapun yang akan datang sesungguhnya tidak akan menghilangkan sukacita dalam hidup kami. Keyakinan untuk dikuatkan dan diteguhkan akan membuat kami mampu melalui hari-hari kami. Dan kalau Engkau izinkan, kami juga akan melaluinya bukan dalam kegagalan, tapi dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh usaha pekerjaan jemaat-Mu. Pekerjaan mereka yang baik sebagai pedagang, pekerja, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya memberkati. Di tengah-tengah dunia saat ini, biarlah juga mereka yakin Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati juga untuk semua kehidupan anak-anak mereka, keluarga mereka, jauh dekat, Tuhan kiranya juga menyertai. Biarlah juga setiap keluarga di tempat ini boleh menjadi keluarga yang menghasilkan generasi-generasi yang mencintai Kristus, yang memuliakan Engkau dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-Mu dengan segala pergumulannya, dalam segala rencana-rencananya, segala pelayanannya, dan juga minggu depan untuk pelayanan ibadah Pentakosta. Biarlah juga ada perjumpaan dengan kuasa daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus boleh melawat, mengubahkan setiap jemaat. Berkati juga Tuhan untuk pelayanan kami, pendampingan yang dilakukan GKMI Bandung dengan LPF Trisakti di Lampung. Biarlah semangat ini juga semangat yang membuat bahwa gereja dihadirkan dari misi, dan biarlah misi menjadi roh yang bersemarak hadir dalam setiap pelayanan di GKMI Bandung. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk hari-hari kami. Berkati untuk kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan segala persoalan yang ada dalamnya. Biarlah pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang membawa kebaikan-kebaikan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami di bulan Juni ini ke dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala doa permohonan kami ini, segala doa syukur kami ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah,
Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengar kebenaran firman-Nya yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita boleh mempersiapkan persembahan kita pada hari ini, meresponi firman Tuhan. Kita mau memberi dengan sikap hati yang terbaik. Saya mengundang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan dan boleh mempersiapkan diri. Sebelum kita boleh memberikan ucapan syukur kita boleh bersatu hati, kita berdoa. Kembali kami datang dalam ucapan syukur kami melalui doa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap perkenanan-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang Tuhan nyatakan kepada pribadi kami lepas pribadi. Dan pada hari ini Tuhan, kami hendak menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Tuhan memberkati juga yang mengelola persembahan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang berkenan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sembari kantong persembahan diedarkan, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh mengangkat suatu pujian. Mungkin ini pujian yang baru, tapi ini adalah pujian yang mau kita pelajari bersama-sama dan kita mau nyanyikan bersama-sama. Katakan, ku beri yang terbaik. Nanti dia akan diakhiri dengan doa berkat oleh Pak El dan lagu pujian Kau Allah yang besar. Pada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian ini. Telah kutemukan kasih yang sejati, yang tidak pernah berubah hanya di dalam Yesus. Oleh karena itu kita mau memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segalanya, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidup bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari Bapak Ibu, kita mau nyatakan pujian ini dengan penuh semangat mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri
Pulanglah di dalam damai dan cinta Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan, yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.